Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum perdata bagian ketiga. 1. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan yang lain disebut dengan A. Minderjährig, B. Naturalized person, C. Rechtsperson, D. prodigus. Jawabannya adalah A. Minderjährig, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 330 BW ayat 1 yang menyebutkan batas antara minderjährigkeit yaitu usia 21 tahun kecuali jika anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai usia 21 tahun dan jika karena perlunakan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 419 BW yang menyebutkan di dalam undang-undang perkawinan tidak dikenal dengan istilah perlunakan atau pendewasaan. 2. Masalah hak waris anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya perlu dilindungi hak-haknya, tetapi statusnya sebagai manusia akan berakhir pada saat bayi tersebut lahir mati. Ia dianggap tidak pernah ada. Istilah tersebut dikenal sebagai A. Ratio fiksi, B. fiksi, C. Rechtsperson, D. furiosus. Jawabannya adalah A. Ratio fiksi yang diatur di dalam pasal 2 BW yang menyebutkan ada untuk meniadakan ketidakadilan di dalam hukum. 3. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal A. 1330 KUH Perdata, B. 1332 KUH Perdata, C. 1335 KUH Perdata, D. 1338 KUH Perdata. Jawabannya adalah D. 1338 KUH Perdata. 4. Menurut pasal 1653 BW, badan hukum dibagi atas 3 macam, yaitu A. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, dan badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. B. Yakni PT, CV, dan koperasi. C. BUMN, BUMD, dan yayasan. D. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, badan hukum yang didirikan oleh swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, dan badan hukum yang diakui oleh negara. Jawabannya adalah A, yaitu badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, serta badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang. 5. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Pernyataan di atas termasuk pasal A. Pasal 20 ayat 2 KUH Perdata, B. Pasal 830 KUH Perdata, C. Pasal 28 ayat 3 KUH Perdata, D. Pasal 35 ayat 3 KUH Perdata. Jawabannya adalah B. Pasal 830 KUH Perdata. 6. Hak penguasaan yang diatur pengaturannya dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara merupakan pengertian dari A. Hak bihir, B. Hak milik, C. Hak guna usaha, D. Hak guna bangunan. Jawabannya adalah B. Hak bihir atau HPL. 7. Apakah yang dimaksud dengan asas prioritas dalam hak kebendaan? A. Bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu sama pentingnya dengan hak yang lahir kemudian. B. Bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu, saat kelahiran hak itu memegang peranan penting sebab yang ada lebih dulu akan dibayar paling awal, sedangkan yang belakangan harus menunggu yang ada di depannya. C. Bahwa hak kebendaan yang lahir kemudian akan diutamakan daripada hak yang lahir terlebih dahulu. D. Bahwa hak kebendaan yang paling awal akan diabaikan ketika hak kebendaan terbaru dilahirkan. Jawabannya adalah B. Bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada lahir kemudian. Dengan begitu, saat kelahiran hak itu memegang peranan penting sebab yang ada lebih dahulu akan dibayar paling awal, sedangkan yang belakangan harus menunggu yang ada di depannya. 8. Berikut ada beberapa unsur, yaitu adanya pewaris, adanya orang yang meninggal, adanya mewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Dari unsur-unsur di atas, manakah yang termasuk unsur dalam kewarisan? A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 4, yaitu
adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. 9. Orang-orang yang dipandang tidak pantas menjadi ahli waris yang disebutkan di dalam KUH Perdata, yaitu A. Mereka yang berselisih dengan pewaris, B. Mereka yang telah dihukum karena mencoba membunuh pewaris, C. Mereka yang pernah dipenjara, D. Mereka yang berbeda agama dengan pewaris. Jawabannya adalah B. Mereka yang telah dihukum karena mencoba membunuh pewaris. 10. Badan hukum yang mengatur pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi yaitu A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, C. PP Nomor 9 Tahun 1995, D. PP Nomor 4 Tahun 1994. Jawabannya adalah C. PP Nomor 9 Tahun 95. 11. Dalam perjanjian sewa-beli, hak milik akan beralih pada saat A. Pembayaran angsuran pertama, B. Pembayaran angsuran terakhir, C. Pada saat kata sepakat terjadi, D. Pada saat menggunakan barang. Jawabannya adalah B. Pada saat pembayaran angsuran terakhir. 12. Sifat perjanjian penangguhan merupakan perjanjian A. Ikutan, B. Pokok, C. Tanggungan, D. Gadai. Jawabannya adalah A. Ikutan. 13. Kewajiban orang yang meminjamkan di dalam hukum perdata diatur di dalam pasal A. 1756, B. 1757, C. 1758, D. 1759. Jawabannya adalah D. 1759. 14. Suatu perjanjian di mana seseorang di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima yang menerima penyerahan tersebut merupakan pengertian dari A. Perjanjian jual beli, B. Perjanjian konsiasi, C. Perjanjian pemasokan, D. Perjanjian penghibahan. Jawabannya adalah D. Perjanjian penghibahan. 15. Perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan dikenal ada 3 macam, antara lain kecuali perjanjian A. Pemborongan pekerjaan, B. Untuk melakukan jasa tertentu, C. Perburuhan, D. Untung-untungan. Jawabannya adalah A. Pemborongan pekerjaan. 16. Penyerahan benda tak bergerak harus dilakukan secara yuridis yang dilakukan di hadapan A. PPAT, B. Kecamatan, C. Kelurahan, D. Petugas BPN. Jawabannya adalah A. PPAT. 17. Ketentuan di dalam hukum perdata mengenai benda bergerak karena tujuan pemakaiannya diatur di dalam pasal A. 505, B. 506, C. 507, D. 508. Jawabannya adalah C. 507. 18. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang A. Secara nyata, B. Secara de facto, C. Secara yuridis, D. Secara sukarela. Jawabannya adalah A. Secara nyata. 19. Di bawah ini merupakan arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tak bergerak secara yuridis, kecuali A. Agendum, B. Besit, C. Hak pakai, D. Penyerahan. Jawabannya adalah A. Agendum. 20. Yang bukan merupakan unsur-unsur dari pasal 1365 BW adalah A. Adanya perbuatan melawan hukum, B. Adanya kesalahan, C. Ada timbal balik, D. Ada kerugian. Jawabannya adalah C. Adanya timbal balik. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.